Bayangkan ya, sangat tidak masuk akal seseorang profesor ya yang pemikir ya, bukan hanya seorang profesor, ini pemikir, profesor asli ya, bukan dari pasar pramuka pojok ya kan. Nah, itu gak mungkin mengubah statementnya 1 kali 24 jam tanpa ada sesuatu. Seorang profesor harusnya lebih cerdas ya, lebih cerdas, lebih bijak daripada ahli fitnah. Ya, jangan mau terbawa arus ahli fitnah. Roy Suryo itu benar-benar memakai hal ini untuk terus menggiring opini masyarakat, memakai pernyataan dari Sofyan Effendi untuk terus-menerus membodohi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Rismon ya, alias si krisis moneter yang patah hati. Patah hati kenapa bang? Karena member barunya yang kemarin itu menjadi sebuah amunisi baru yang membuat si krisis moneter ini bersemangat. Tiba-tiba saja meminta maaf dan menarik pernyataannya. Dan menyatakan bahwa pernyataannya itu tidak benar. Ada Krismon kasihan kali aku sama kau ini bang. Semakin kesini semakin kelihatan DUNGU-nya bang. Ada begitu mantan rektor UGM menarik pernyataannya, dia seperti trader yang kena koreksi tajam. Tidak sesuai prediksi, dikiranya akan rebound gitu ya, dikiranya itu akan harganya naik ya kan. Nggak taunya harganya turun ya kan, koreksi. Aduh, jadi dia langsung termenung ya karena rugi banyak. Aduh, Krismon. Gak usah lah kau macak kaget ya kan, karena apa yang dilakukan oleh mantan rektor UGM tersebut ya, yaitu menarik pernyataan koclaknya itu sudah merupakan keputusan yang sangat benar. Kalau tidak ditarik, dia bakal ikut menjadi tersangka kayak kamu, Krismon. Karena yang dia sampaikan itu hanya katanya dan katanya. Saat Jokowi kuliah, paling si mantan rektor itu masih jadi pengamen di pinggir jalan di lampu merah, ya kan? Jadi mungkin karena provokasimu itu akhirnya mantan rektor itu ya kan sok-sokan membicarakan tentang Pak Jokowi, padahal dia nggak pernah tahu sendiri gitu loh. Begitu viral ya dia ketakutan lah. Takut apa? Takut menemani dirimu di dalam penjara. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bayangkan apanya, Mon? Dari awal kau bayangkan ya, seorang profesor ya kan menarik dukungannya hanya hitungan jam, kurang dari 24 jam. Berarti dia orang waras. Berarti dia itu masih waras, cuma selama ini dia salah jalan karena berteman dengan kalian. Temon, sakit hati kau bah. Aduh kawan satu ini. Sakit hati, kejang-kejang kau. Untung aja kau tidak stroke ya kan. Udahlah, jalani aja nasibmu sendirian bersama Rai Panji dan kawan-kawan di dalam penjara. Nggak usah kau bawa-bawa orang lain lagi. Kau ajak-ajak yang lain ikut jadi tersangka dan masuk penjara. Kasihan itu. Mantan rektor itu sudah nggak muda lagi. Aduh teman. Lanjut. Kurang ajar ini orang.
main tunjuk, diem aja ya kan. Saya baca itu kata-katanya, aduh, biawak sawah katanya ya kan. Ya, saya disclaimer teman-teman ya, gambar tidak mewakili, gambar hanya pemanis gitu ya, tidak berhubungan dengan teks yang ada di badan videonya ya. Saya kasih disclaimer lah, mumpung belum kena teguran lagi. Aduh, ini harus dicari ini teman-teman ya. Ini kira-kira siapa ini netizen yang kurang ajar ini? Kok bisa-bisanya menulis biawak sawah? Astagfirullah, lanjut. Berbalik 180 derajat, mantan rektor UGM Sofyan Effendi cabut pernyataan soal ijazah Jokowi. Iyalah, berarti dia makan kecubungnya nggak banyak gitu loh. Mungkin cuma nyicip-nyicipin aja, jadi maboknya sebentar. Setelah itu sadar, sadar telah dimanfaatkan, ya kan? Sadar telah diprovokasi, ya kan? Aduh. Untung kau pak ya kan, makan kecubungnya nggak terlalu banyak. Coba kalau terlalu banyak macam si Panci, macam si krisis moneter itu, aduh, itu mabuknya permanen pak. Lanjut. Surat pernyataan dari Sofyan Effendi. Karena kita bisa melihat di acara televisi, Roy Suryo itu benar-benar memakai hal ini untuk terus menggiring opini masyarakat, memakai pernyataan dari Sofyan Effendi untuk terus-menerus membodohi masyarakat. Dan kita sama-sama lihat surat pernyataan dari Sofyan Effendi ini, teman-teman. Pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-bukaan, Prof. Sofyan Effendi Rektor 2002-2007, ijazah Jokowi dan kampus UGM pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Too late, Pak. Sudah terlambat kalau Anda mau mengatakan bahwa video itu harus ditarik dari peredaran. Kita lanjut. Saya mohon setulus-tulusnya pada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. Yogyakarta, 17 Juli 2025 yang menyatakan Prof. Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM 2002-2027, ada tanda tangannya. Ya, barusan adalah pernyataan saudara kita sesama konten kreator, siapa lagi kalau bukan Vicky Himpong ya, yang merupakan bagian dari membernya YouTuber Nusantara, bahkan bisa disebut sebagai salah satu pendirinya, ya kan? Dan pendapatnya saya setuju 100 miliar ribu triliun %. Masa si Krismon aja yang punya kata-kata macam kayak gitu, saya juga bisa, ya kan? Iyalah. Gimana menurut teman-teman pernyataan dari Vicky Himpong barusan? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Seorang profesor harusnya lebih cerdas ya, lebih cerdas, lebih bijak daripada ahli fitnah. Ya. Jangan mau terbawa arus ahli fitnah, bisa-bisa masuk neraka. Karena fitnah terus, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Dan profesor itu sempat berdusta tentang ijazah Bapak Jokowi karena pengaruh atau terbawa suasana dari para ahli fitnah ya. Untuknya sih profesor minta maaf, bagus lah ya, minta maaf, klarifikasi bahwa Pak Jokowi memang alumni IGM, ijazahnya asli,
Yang kita pertanyakan tuh ijazahnya ahli fitnah ini. Kayaknya palsu ya. Dari mukanya muka palsu juga sih. Nah, saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa seorang profesor seharusnya cerdas gitu loh. Nah, ini mencurigakan ya kan. Pertama, si Krismon itu mengaku S2 bahkan S3 ya kan, berarti gelarnya doktor dari Yamapanchi University. Si siapa namanya itu si Rai Panci seingat saya S2 ya kan, jurusan kesehatan masyarakat ya kan. Nah, si mantan rektor itu profesor. Nah, semuanya ini sama gitu loh, kayak orang mabuk kecubung. Nah, patut dicurigai bukan hanya bukan ijazah Pak Jokowi yang palsu. Jangan-jangan ijazah orang-orang inilah yang palsu. Karena sudah terbukti ya kan. Si krisis moneter yang katanya lulusan Yamaguchi University, faktanya lulusan Yamapanchi University ya kan. Si dokter mangkrak juga sama, ternyata cuma lulusan S1, ngakunya doktor. Lanjut ah. Bapak Profesor Sofyan Effendi PhD, mantan Rektor UGM tahun 2002-2007, saya antara lain ya, di antara sekian banyak orang yang juga menyoroti keterlibatan Anda bersama Rismon Sianipar CS yang turut menyudutkan mantan presiden kita Joko Widodo terkait tuduhan kepalsuan ijazahnya. Saya berterima kasih karena Anda ya sesudah mendapat sorotan, maka Anda pun tidak ragu-ragu jelas menyampaikan permohonan maaf, mencabut semua apa yang Anda sampaikan. Bagi saya langkah yang Anda ambil itu mencerminkan kedalaman pemahaman Anda tentang hukum, kedalaman pemahaman filosofis Anda tentang kehidupan ini, dan langkah yang Anda ambil secara drastis, yakni permohonan maaf, sebetulnya mengingatkan kembali semua orang yang belajar ya, apalagi sampai di pendidikan tinggi, tidak hanya membanggakan gelar-gelar akademik yang disandang, membanggakan kompetensi yang dimiliki, yang hebat-hebat itu, tetapi harus punya kedalaman pikiran, rasa, dan dengan demikian harus punya pemahaman yang komprehensif mengenai apapun yang dimiliki dan mengenai kehidupan ini secara keseluruhan. Sekali lagi terima kasih, dan saya katakan bahwa Anda hebat. Itulah sebabnya saya mengimbau kepada semua pemirsa agar supaya mari kita terima permohonan maaf beliau. Bagaimanapun juga ya kita harus bisa menjadi orang yang memaafkan, apalagi beliau ini kalau bagi saya ya itu hanya terjerumus dalam narasi-narasi provokatif yang dilakukan oleh Rismon, Roy Suryo, Tifa bersama TPUA-nya. Ya, berikut dengan adanya pernyataan permohonan maaf dari Pak
Profesor Sofyan Effendi, maka saya kira sudah semakin rapuh ya dasar-dasar kekuatan pendirian Rismon, Roy Suryo, TIFA, dan TPUA mereka itu. Ya. Dan dengan demikian pula akan menjadi lebih terang benderang status hukum, baik status hukumnya Pak Jokowi maupun status hukumnya Rismon Roy Suryo CS. Dan kita sama-sama harapkan agar supaya proses penyidikan terus ya segera berlangsung dan pada akhirnya peradilan di pengadilan. Ya, beginilah kalau orang yang sudah cukup dewasa memberikan pernyataan gitu ya. Jadi kata-katanya itu tenang, intonasinya itu tidak naik turun ya, tidak seperti harga saham begitu. Bikin spot jantung ya kan. Tenang, pilihan diksinya juga enak gitu ya. Dan juga suaranya itu low bass gitu ya. Nah, intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Felix barusan ya terkait pernyataan permohonan maaf, pernyataan sikap ya yang isinya itu adalah permohonan maaf dan menarik pernyataan ya yang sudah disampaikan sebelumnya yang dilakukan oleh seorang profesor mantan rektor UGM. Katanya Pak Felix tadi sudah minta maaf maka patut dimaafkan ya kan, ya iyalah harus dimaafkan tetapi jangan mudah dilupakan, iya kan? Iya, agar tidak mabuk-mabuk lagi ini orang. Kalau misalnya Kalau misalnya tidak minta maaf, ya bisa diperkarakan, ya kan? Biar nambah satu membernya ya, member grup Yama Pancika Studio. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.